Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden yang ke-14. Dia adalah anak mantan Presiden Jokowi yang pada saat masih menjabat presiden bersikeras mengakali peraturan agar anaknya dapat memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Dari awal langkahnya untuk menjadi calon wakil presiden saja sudah berlaku tidak pada jalurnya. Ditambah lagi ada peran pamannya yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadilah Gibran sebagai calon wakil presiden. Walaupun dia harus jadi tumbal dicopot sebagai ketua umum MK tapi tidak keluar dari keanggotaan hakim MK. Bila ditelisik lagi masih banyak lubang yang dapat digunakan untuk masuk mengetahui anomali Gibran menjadi wakil presiden. B.J. Habibie, lahir di Parepare pada 25 Juni 1936. Meski hanya menjabat singkat sebagai wakil presiden, namun memberikan dampak signifikan dalam sejarah Indonesia. Latar belakangnya sebagai ilmuwan dan teknokrat membawa warna berbeda dalam kepemimpinan nasional. Meskipun hanya menjabat selama sekitar 2 bulan sebagai wakil presiden sebelum akhirnya menggantikan Soeharto sebagai presiden. Kontribusi Habibie tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam transisi Indonesia menuju era reformasi. Visinya tentang pengembangan teknologi dan modernisasi Indonesia masih relevan hingga saat ini. Megawati Soekarnoputri, putri Presiden Soekarno yang lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947. Menjadi wakil presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Beliau mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid dalam masa transisi demokrasi yang penuh tantangan. Perannya sebagai wakil presiden mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Meskipun masa jabatannya berakhir lebih awal karena kemudian menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kontribusinya dalam memperkuat demokrasi Indonesia tetap dikenang. Hamzah Has, yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Sebagai tokoh politik dari kalangan Islam, beliau membawa perspektif keagamaan dalam kepemimpinan nasional. Selama masa jabatannya, Hamzah Has berkontribusi dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dengan kelompok Islam. Perannya penting dalam menjaga keseimbangan politik dan harmoni sosial di tengah masa transisi demokrasi yang masih bergejolak. Jusuf Kalla, lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. Menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Latar belakangnya sebagai pengusaha sukses membawa pendekatan pragmatis dan berorientasi hasil dalam pemerintahan. Periode pertama Jusuf Kalla sebagai wakil presiden ditandai dengan berbagai terobosan kebijakan ekonomi dan penanganan bencana alam, terutama pasca tsunami Aceh. Gaya kepemimpinannya yang langsung dan tegas membawa dinamika baru dalam politik nasional. Pada periode keduanya sebagai wakil presiden, kali ini mendampingi Joko Widodo. Jusuf Kalla kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menangani berbagai isu nasional. Pengalamannya dari periode sebelumnya membuat kinerjanya semakin matang. Dalam periode ini, kontribusinya terlihat dalam penanganan berbagai konflik domestik dan diplomasi internasional. Perannya dalam menjembatani berbagai kepentingan politik dan mendukung program-program pemerintahan Jokowi sangat signifikan. K.H. Maruf Amin, lahir di Tangerang pada 11 Maret 1943. Membawa dimensi baru dalam kepemimpinan nasional sebagai ulama senior yang menjabat wakil presiden. Latar belakangnya sebagai ketua MUI dan tokoh NU. Memberikan perspektif keagamaan yang kuat dalam pemerintahan. Selama masa jabatannya, Maruf Amin berkontribusi dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah dan umat Islam, serta memberikan pandangan moderat dalam berbagai isu keagamaan dan sosial. Perannya penting dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 2024 hingga 2029. Pelantikan keduanya berlangsung dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024, yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilu 2024. Dalam acara tersebut, Gibran mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan bersama dengan Prabowo serta pimpinan MPR RI.